worth it lah. Halo Sobat Ibu Kreatif, berjumpa kembali dengan saya. Di video saya kali ini ya, saya akan melanjutkan review khusus untuk busi bris ya, tapi digunakan untuk mobil di All New Xenia tahun 2014. Di video saya sebelumnya ya, saya sudah mereview busi bris ini, tapi saya gunakan di motor Honda Beat V. Kali ini busi yang saya review ini khusus digunakan untuk mobil, dan tipe businya ini adalah nomor 32 ya, DR17Y CY 0016 ya. Dan busi bris yang saya beli ini itu berbahan Cooper dan yttrium alloy ya. Jadi ada dua bahan untuk satu busi ini ya. Dan hebatnya lagi, harga busi ini tidak mahal. Saya membelinya dengan harga satu biji ini ya, itu 75.000 satu biji ya. Karena kebutuhan saya di All New Xenia itu kan 3 silinder 1000 cc, maka hanya membutuhkan 3 buah busi ya. Kalau kita lihat busi racing ini sama bentuknya dengan busi standar ya. Yang membedakan hanya kualitas bahan saja. Dan busi ini memiliki daya tahan atau bisa dipakai selama 45.000 km ya. Jadi kalau rata-rata Anda 1 bulan 5.000, maka bisa dipakai selama kurang lebih 8 bulan sampai 9 bulan pemakaian ya. Dan menurut saya cukup worth it ya untuk dibeli. Memang kalau dibandingkan dengan busi standar itu harganya terpaut jauh ya. Busi standar itu satu bijinya 15.000, murah banget ya. Sedangkan satu bijinya ini 75.000, jadi selisih 5 kali. Busi standar bisa digunakan sampai dengan 20.000 km. Tapi saya ingin mencoba performa dari busi bris ya. Tipe busi yang saya beli ini itu adalah tipe busi racing yang terendah untuk di kelasnya ya. Jadi aman bagi kalian yang mau upgrade dari busi standar ke busi racing dan digunakan untuk daily atau harian ya, ataupun digunakan untuk racing juga nggak ada masalah sebetulnya ya. Sekarang saya akan mau mengganti busi lama dengan menggunakan busi racingnya ya. Langkah pertama yang saya lakukan adalah mencopot semua filter udara ya, karena menghalangi koil ya. Di bawahnya filter udara ini khusus untuk All New Xenia, mungkin di setiap mobil bisa beda ya. Untuk sensor IAT nya juga dicopot. Filter boxnya yang bagian belakang kita buka ya. Gampang banget ya. Sudah terlihat ya 3 coil di sini, tinggal saya copot dulu soketnya masing-masing ya. Di sini menggunakan kunci 10 ya untuk membuka koilnya. Busi yang saya gunakan ini ya diklaim dapat menaikkan horsepower sebesar 5. Kalau memang benar bisa menaikkan horsepower sebesar 5, itu worth it banget ya. Dengan harga yang murah bagi saya ya, worth it. Tapi horsepower yang didapatkan itu bisa sampai naik 5 ya. Dengan biaya murah juga ya. Saya akan coba apakah benar atau tidak ya. Ada 3, punyanya Denso ya, made in Japan. Sedangkan untuk membuka busi di dalamnya itu gunakan kunci nomor 16 ya, khusus untuk busi. Karena kalau untuk busi di dalamnya ini ada seperti karetnya ya, jadi dia bisa menggigit bagian atas ini ya. Nah ini bisa tidak copot nanti kalau diambil pakai kunci busi. Saya menggunakan tambahan extension ya, karena ini kan cukup dalam. Ini kira-kira 5 inci ya yang saya beli. Jadinya seperti ini ya. Ini ya sudah tercabut yang lama ya. Dan kondisinya masih bagus ya, businya masih bagus ini yang saya miliki ya. Dan kalian lihat ya, kondisi busi ini cukup oke ya dengan apa yang sudah saya lakukan ya.
penambahan coil booster, penambahan volt stabilizer, ataupun sensor IAT yang sudah saya gunakan ini dan sensor O2 yang sudah saya pakai, itu semuanya masih oke ya, tidak menimbulkan pengapian yang jelek, malah lebih bagus ya. Saya coba bandingkan ya dengan busi yang lama, itu NGK ya. Untuk ketinggiannya sama ya, tidak ada perbedaan. Untuk ulirnya juga sama ya. Ya, busi saya ini hampir 20.000, jadi ini sudah haus ya. Sedangkan yang racing itu seperti ini. Saya ingatkan ya, kalau untuk masang jangan terlalu kencang ya, karena saya tidak punya untuk alat untuk mengukur newton meternya, maka cukup dengan perasaan saja ya. Jadi ketika dia sudah klek ke kanan ya sudah cukup, jangan dipaksa lagi. Ini kalau diperhatikan ini sudah mentok ya, tinggal saya sedikit, selesai. Tidak akan pengaruh terhadap kinerjanya, yang penting memang sudah kencang ya udah cukup. Oke, saya pasang kembali soketnya, soket untuk menuju ke coil ya. Pastikan semuanya rapat ya. Sudah selesai ya pemasangannya. Sebetulnya simple banget dan mudah banget, cepat lagi ya. Kalau tidak pakai syuting video gini cepet banget pemasangannya ya. Besok pagi saya akan tes performanya dan saya akan tes untuk keiritan BBM nya. Saya kok nggak sabar ya, ini setengah 11 malam ya, barusan saya selesai tadi. Saya tes malam ini aja deh, saya nggak sabar untuk membuktikan bahwa ini memang dapat meningkatkan horsepower apa enggak ya. Saya akan tes langsung malam ini aja deh. Ini posisi mobil hanya menggunakan volt stabilizer, sensor IAT tetap dimodif, sensor oksigen dimodif ya, tapi tanpa coil booster ya, supaya saya dapat merasakan perbedaan antara busi standar dengan busi racing Breeze ini ya. Ini kebetulan posisi berhenti ya di traffic light. Saya akan coba untuk start mulai dari gigi 1 ya. Saya akan lihat, saya akan coba stut nanti ya, enaknya di mana ya. Ketika saya naikkan RPM tadi, kalian pasti bisa lihat ya, ada lag tadi ya, nge-lag sedikit, turun ya, di RPM 2000,5 turun ke 2000 tadi ya, sempat turun. Tapi kita coba aja. Mantap. Oh, mantap. Worth it lah. Kalau ada perubahan pasti ada perubahan ya, dari yang busi standar menjadi busi racing ini ya. Tetapi kalau kalian tanya ke saya, minta dibuktikan dengan dyno test, silakan Anda dyno sendiri ya. Karena kalau kalian sudah pengalaman banget ya dan mengerti karakter mobil kalian itu, pasti tahu bedanya kok. Bahwa perubahan itu ada atau tidak itu pasti tahu, tanpa perlu dyno test ya. Memang keakuratannya memang menggunakan dyno test, tetapi bagi saya tidak cukup worth it ya, karena ini saya gunakan untuk harian. Terlebih lagi nilai modif yang saya lakukan itu tidak sebanding dengan harga dyno testnya ya, kecuali saya memang untuk balapan ya. Ini enak untuk di malam hari ya. Besok pagi saya akan tes lagi dan saya akan ukur konsumsi BBM-nya.
Ini barusan saya isi full tank dan akan saya reset menjadi 0 dengan kondisi mobil menggunakan busi standar. Nanti kira-kira 50 atau 100 km saya akan isi full, saya akan hitung average-nya. Jadi perjalanan saya sudah 109 ya kilometer, dan ini akan saya isi di SPBU. Nanti saya akan hitung average-nya berapa ya, full to full. Ini ya, barusan saya ngisi full tank. Untuk isinya adalah 7,42 liter ya. Dan kilometernya 109,1. Kalau saya hitung sekitar average-nya 14,7-an ya. Saya melakukan pengisian lagi ya. Ini full tank dan sudah saya reset menjadi 0. Posisi sudah menggunakan busi breeze ya. Nanti saya akan cek pulangnya, akan saya isi lagi full to full ya. Posisi sudah 156 km ya. Dan saya akan melakukan pengisian BBM full to full ya. Akan saya hitung nantinya. Ini sudah saya isi full tank ya, 11 liter 31 ya. Sedangkan KM-nya mencapai 156,9. Sudah saya hitung kira-kira 13,87 liter. Jadi kesimpulan awal lebih boros ya, 1 km per liternya ya. Dari 14,7-an menjadi 13,87 ya. Ini saya mengambil video dengan perjalanan di waktu pagi hari ya. Jadi saya akan tunjukkan ya, untuk stop and go nya enak ya. Untuk tariannya ini saya tidak full ya tariannya ya. Cuma saya barusan merasakan sedikit nyendat ya waktu perpindahan gigi 2 ke gigi 3 ya. Ini sih saya masih dalam pemakaian yang normal ya. Tetapi untuk tenaga ngisi ya, di tarian RPM bawah itu ngisi. Tapi di mid-nya saya merasa tidak terlalu ngisi. Tapi pada waktu putaran atas atau RPM atas dia ngisi kembali ya. Trawulan Mojokerto, Kejayaan Majapahit. Setelah 1 minggu saya menggunakan busi breeze, review saya adalah memang ada perbedaan ketika menggunakan busi racing dari breeze dibandingkan dengan busi standar. Yaitu terjadi kenaikan tenaga ya di mobil, itu pasti. Kedua, akselerasi yang saya dapatkan di RPM bawah itu memang lebih berakselerasi ya dibandingkan dengan standar. Tetapi di mid-nya saya merasakan tenaga itu kurang ngisi. Tetapi setelah di RPM atas dia lebih ngisi dibandingkan dengan standar. Untuk top speed sudah saya coba ya, mobil saya tetap di sekitar 140 km per jam ya, baik menggunakan busi standar ataupun menggunakan busi racing ini. Jika dibandingkan dengan harga, itu tergantung pilihan ya. Kalau saya masih worth it karena saya menggunakan tipe yang terendah dari busi racing itu. Tetapi kalau masalah konsumsi BBM yang saya alami, saya tidak mendapatkan irit dari penggunaan busi racing ini. Kalau syarat dan ketentuannya adalah cara mengemudi, saya pastikan cara mengemudi saya kalau dalam mengetes atau melakukan review di video itu pasti saya sama ya, yaitu dengan metode juga full to full. Jadi tidak ada yang dimanipulasi. Untuk setiap video yang saya buat pasti objektif. Ada satu kelemahan ya, yang pasti akan dialami semua pengguna busi racing yang akan saya bahas di video saya berikutnya. Tetap saksikan video ini dan ikuti video-video saya yang ke depan
Terima kasih sudah support channel Hobiku Kreatif. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, and comment. See you next time. Salam optimal. Gimana rasanya kalau busi racing yang saya pasang ini saya combine dengan coil booster saya?